Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwatal kiram, azanallahu wa ikum jami'an. Pembicaraan kita kali ini terkait dengan hadis ke-23 dari rangkaian hadis Arba'in An-Nawawi, mana Imam An-Nawawi membawakan hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, wa salatu nur wa sadaqatu burhan, wa sabru dhiya, wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika, kullu nasin yadhu faba'i'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahul Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tuhur syatrul iman, kesucian atau bersuci adalah separuh dari iman. Dan kalimat alhamdulillah memenuhi mizan. Dan kalimat subhanallah dan walhamdulillah keduanya memenuhi atau salah satunya memenuhi ma bainas sama'i wal ard, antara bumi dan langit. Ragu rawi di sini apakah tamla'ani keduanya memenuhi langit dan bumi, atau salah satu dari keduanya masing-masing dapat memenuhi langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wassalatu nur, salat itu adalah nur, cahaya. Sadaqah itu burhan, sadaqah juga burhan, juga maknanya adalah cahaya. Dan as-sabr adalah dhiya, dan sabar pun adalah dhiya, maknanya juga adalah cahaya. Masing-masing memiliki sifat yang tidak dimiliki dari kalimat pengganti yang lain. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, sedangkan Al-Qur'an dia dapat menjadi hujjah yang akan menguatkanmu, hujjah bagimu, atau hujjah yang akan memberatkanmu, hujjah atas dirimu. Setiap manusia, kulun nasi yaghdu, setiap manusia melakukan perjalanan, faba'i'u nafsahu, lalu dia seakan-akan menjual dirinya, maka ada yang famu'tiquha, yang memerdekakan dirinya, atau ada yang membinasakan dirinya sendiri. Ikhwatul kiram, azanallahu wa ikum jami'an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Sebagian ulama menjelaskan makna tuhur di sini adalah dengan meninggalkan dosa. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat, dan Allah mencintai orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang sahih, yang menjadi pendapat kebanyakan ulama, bahwasanya makna tuhur di sini adalah bersuci dengan air dari hadas. Ya. Makanya Imam Muslim memulai dalam mentahrij hadis ini pada bab wudu, membawakan hadis ini pada bab-bab terkait dengan wudu. Demikian juga yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Berdasarkan makna ini, maka para ulama berbeda pendapat tentang makna suci ini. Ya, ini suci, bersuci dengan air ini yang dikatakan sebagai syatrul iman, separuh dari iman. Dan Imam Ibnu Rajab menjelaskan, setiap segala sesuatu di bawahnya dia dalam dua keadaan. Maka salah satunya dia menjadi separuh bagi sebagian yang lain. Baik separuh ini dalam pembagian yang sama, berimbang antara dua hal ini, ataupun tidak. Yang menunjukkan hal ini sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku nisfaini, ya, dengan dua bagian, separuh-separuh. Yang dimaksud salat di sini adalah qiraah, yakni bacaan Al-Fatihah di dalam salat. Dan yang dimaksud dengan qasamtu nisfai di sini, sebagiannya dibagi untuk hamba dan berupa permintaan dari mereka, dan sebagiannya adalah menjadi hak dari Allah, ya, hak Allah tabaraka wa taala. Dan bukan maknanya adalah pembagian kalimat Al-Fatihah itu ya persis, ya, separuh, setengah-setengah untuk hamba, antara hamba dan Allah tabaraka wa taala.
Dan demikian juga yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi terkait dengan makna syitrun atau syatrun di sini atau nisfun di sini. Ya, Imam Al-Khattabi mengatakan beliau beristishhad dengan kalam orang Arab, mereka mengatakan nisfus sanati safar wa nisfuha hadar. Ya, separuh tahun itu melakukan perjalanan, separuh tahun berdiam diri di rumah, di tempat. Dan tidaklah maknanya ala tasawi. Ya, tidaklah maknanya separuh di sini adalah separuh yang sama persis antara pembagian safar dan hadarnya itu. Tapi yang jelas dalam satu tahun sebahagiannya digunakan untuk safar dan sebahagiannya digunakan untuk bermukim. Ini dikatakan nisfun atau syatrun di sini. Dan taharah bersuci dari hadas dikatakan sebagai syatrul iman. Para ulama mengatakan karena sebahagian yang salat dia adalah bagian dari keimanan itu sendiri, dan sebahagian dari salat tadi artinya sebagian syarat yang harus dipenuhi dalam salat yang dengannya salat tadi tidak tegak adalah taharah, sehingga dikatakanlah di sini taharah itu adalah sebahagian dari keimanan. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala mensifati salat dengan iman. Di antara di dalam surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Maka separuh dari salat itu adalah taharah itu sendiri. Sehingga menjadi jelas makna ungkapan at-tuhur syatrul iman di sini. Kemudian sabda Nabi SAW, alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ard. Ma baina samawati wal ard. Di sini ada terjadi keraguan dari rawi. Di dalam riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah disebutkan at-tasbihu wa takbiru mil'us samawati wal ard. Ya, tanpa keraguan. Tasbih dan takbir ya memenuhi langit dan bumi. Ya, keduanya sekaligus memenuhi atau satunya dapat memenuhi langit dan bumi. Dan ditahrij oleh Al-Firyabi kalimatani ihdahuma man qalaha lam yakun laha nahiyatad dunal 'ashr wal ukhra tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Dan hadis ini mencakup atau mengandung petunjuk kepada kita yang menunjukkan pada keutamaan kalimat yang 4 ini, yang dia adalah sebaik-baiknya kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Adapun alhamdulillah, maka sepakat hadis Nabi seluruhnya menunjukkan bahwasanya dia memenuhi mizan. Adapun subhanallah, maka di dalam riwayat Imam Muslim, subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u. Ya. Ma bainas samai wal ard. Rawi di sini ragu antara yang memenuhi langit dan bumi. Apakah kedua kalimat ini atau salah satu dari dua kalimat ini yang memenuhi langit dan bumi. Ala kulli hal, tasbih itu tentu kedudukannya dari sisi afdhaliyah lebih rendah daripada tahmid. Sebagaimana yang sharih di dalam hadis Ali dan Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW mengatakan at-tasbih nisful mizan. Tasbih itu separuh mizan. Walhamdulillahi tamla'uhu. Sementara alhamdulillah dia memenuhi mizan tersebut, timbangan amal tersebut. Apa yang menjadi sebab tahmid lebih utama daripada tasbih? Karena tahmid dia adalah menetapkan segala bentuk pujian, segala bentuk kesempurnaan hanya bagi Allah saja. Ya. Dan masuk di dalam ini adalah menetapkan sifat kesempurnaan dan sifat keagungan bagi Allah seluruhnya. Sementara tasbih dia adalah mensucikan Allah dari aib, dari kekurangan. Sementara penetapan dia lebih sempurna daripada penafian. Ya, tasbih tadi menafikan, berarti tasbih adalah menafikan kekurangan bagi Allah. Sementara tahmid dia menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah, dan penetapan ya isbat itu lebih sempurna daripada salb, penafian. Maka dari sini kita lihat tidak datang dari nas baik Al-Quran atau Sunnah yang menyebutkan tasbih secara menyendiri saja. Akan tetapi dia pasti digandengkan dengan penetapan kesempurnaan. Ada kalanya dia digandengkan dengan tahmid seperti ya subhanallah wa bihamdih atau subhanallahi walhamdulillah,
dan ada kalanya dia iringi dengan nama dari nama-nama Allah yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah, seperti Subhanallahil Azim. Ya. Di sini di tasbih yang diiringi dengan ya salah satu nama dari nama-nama Allah yaitu Al-Azim. Ya. Kemudian sabda Nabi SAW, as-salatu was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya. Ya. Ini tiga ini ya dari amal ini, tiga amal ini seluruhnya disifati dengan nur, seluruhnya dengan cahaya seluruhnya. Ya, tetapi masing-masing cahaya memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki dari sifat yang lain. Adapun salat maka dia adalah nur secara mutlak. Maka dia adalah cahaya bagi mukmin, bagi hatinya dan akalnya. Makanya salat menjadi qurrata ainilnya orang-orang yang bertakwa, ya. Penyejuk matanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Di hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Dan dia adalah cahaya bagi seorang mukmin di kuburnya. Ya, terlebih salat malam. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Daud, sallu raka'ataini fi dhulamil laili li dhulumatil kubur. Salatlah, atau Abu Darda, dikatakan oleh Abu Darda, salatlah 2 rakaat pada kegelapan malam ya untuk sebagai penerang bagi kegelapan kubur. Dan dia di akhirat salat ini sebagai cahaya bagi orang-orang mukmin dari kegelapan hari kiamat dan kegelapan sirat, kegelapan jembatan yang dibentangkan di atas jahanam yang berakhir kepada surga. Ini sifat cahaya pada salat. Dia adalah cahaya yang mutlak bagi seorang mukmin, cahaya bagi hatinya ketika hidup, dan cahaya bagi, demikian juga cahaya bagi akalnya, kemudian dia juga cahaya bagi dirinya di alam kuburnya, dan cahaya bagi seorang mukmin di akhirat dan di salat. Adapun sedekah maka dia dikatakan burhan. Ya, burhan ini cahaya yang berada di permukaan matahari. Dan dari sini maka dikatakan hujjah qati'ah, hujjah yang tegas di dalam syariat ini, perkara-perkara yang prinsip dalam syariat ini yang dibangun di atas dalil yang qat'i, dia dikatakan sebagai hujjah qati'ah. Karena dan hujjah qati'ah ini dikatakan sebagai burhan. Dan Allah tabaraka wa taala yang menyeru orang-orang yang menentang Al-Quran atau menentang dakwah Nabi SAW untuk mendatangkan burhan ini, hujjah yang betul-betul kuat, jelas, yang dapat memang meruntuhkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh mereka. Justru Islam membawa burhan untuk semua perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi SAW. Mengapa dikatakan burhan? Yang seperti ini dikatakan burhan karena jelasnya petunjuk ini tadi kepada apa yang dia tunjuki. Dan sedekah dia menjadi burhan, ya, cahaya yang jelas yang menjadi bukti bagi kesahihan iman seorang yang bersedekah tadi. Karena mengapa demikian? Karena sudah menjadi sifat dasar bagi harta yang dia selalu menjadikan jiwa-jiwa pemiliknya untuk condong kepadanya, lebih kepada yang lain, dan sehingga menjadikan mereka untuk bersikap lebih bakhil dengan harta yang mereka miliki. Maka ketika seorang mukmin dengan penuh kerelaan hatinya mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada saudaranya yang lain berupa sedekah, maka ini adalah bukti keimanan yang jelas yang memang lahir dari hati mukmin yang demikian ini. Makanya dia di sini dikatakan sebagai burhan, wa sadaqatu burhan. Adapun sabar di sini dikatakan dhiya, yaitu cahaya yang di dalamnya terdapat sifat panas yang membakar, seperti cahaya atau pancaran cahaya matahari, ya, berbeda dengan bulan yang tidak memiliki sifat yang membakar ini. Makanya bulan disifati dengan nur, ya, semata-mata nur saja. Di sini sabar dikatakan sebagai cahaya yang membakar. Karena dengan kesabaran ini membakar, ya, hal-hal yang
buruk di dalam hati seorang hamba. Sehingganya sabar di sini akan menggugurkan, ya, agar menggugurkan atau menjadi kafarat bagi hamba yang memang bersikap dengan sikap ini, berakhlak dengan akhlak ini. Ya, ini ketika dia sabar misalnya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala, maka kesabaran ini akan mengikis, ya, sikap-sikap pembangkangannya, berpalingnya dari Allah Tabaraka wa Taala. Ketika seorang sabar dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Taala pada dirinya, maka ini akan mengikis, ya, keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya atau yang mungkin dapat timbul di dalam dirinya seperti hasad dan keburukan-keburukan yang lainnya. Maka dikatakan as-sabru ad-diya. Dan sabar ini tentunya imma sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, atau sabar dari menghindarkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Demikian juga sabar atas takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yumatsalul Qur'anu yaumal qiyamati rajulan. Al-Qur'an pada hari kiamat akan diserupakan dengan seorang laki-laki. Fayu'ta birrajuli qad hamalahu. Lalu laki-laki ini didatangkan kepada orang yang membawanya, yakni orang yang menghafalnya. Fa khalafa amrahu. Lalu orang ini menyelisihi urusannya. Fayatamatsalu lahu khasman. Maka Al-Qur'an tadi akan diserupakan bagi dia sebagai seterunya. Fayaqulu ya Rabb hamaltahu iyaya. Fasyarru hamil ta'adda hududi wa dhayya'a fara'idhi wa rakaba ma'siyati wa taraka ta'ati fama yazulu yakzifu alaihi bil hujaj hatta yuqalu sya'naka bihi fayakhudhu biyadihi fama yursilu hatta yakubbahu ala mankhirihi fin nari. Lalu orang ini seakan-akan meminta kepada Allah, ya Allah, engkau bawakan aku Al-Quran ini. Lalu ternyata, ya, Al-Quran ini, ya, enggan kepada dirinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, atau Al-Quran yang diserupakan dengan laki-laki ini mengatakan, ta'adda hududi. Ya, engkau melampaui batasan-batasanku. Wa dhayya'a fara'idhi. Engkau melewatkan, menyia-nyiakan kefarduan-kefarduan atau kefarduan di dalamku. Warakaba ma'siyati, dan kau justru berjalan dalam keadaan memaksiatiku, yakni memaksiati apa yang dia hafal, yang dia bawa dari Al-Quran tadi. Wa taraka ta'ati, dan kau tidak mentaatiku. Lalu terus laki-laki yang atau Al-Quran yang diserupakan seperti laki-laki ini tadi, ya, mendorong, memojokkan, ya, laki-laki atau hamba Allah yang tadi, yang dia sebelumnya di dunia menjadi penghafal Al-Quran, atau orang yang, ya, seakan-akan berpegang dengan Al-Quran tadi dengan hujah-hujah yang semakin memberatkannya, sampai dikatakan kepadanya urusanmu lah itu, atau dibebaskan dia, dibiarkan begitu saja. Sehingga orang tadi pun tidak dapat mengambil manfaat dari Al-Quran yang dia hafal, yang dia bawa ketika dia hidup, tapi justru ini memberatkan dia pada hari kiamat sampai dia dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan dia diseret pada wajahnya. Lalu demikian juga Nabi SAW menggambarkan Al-Quran ini dengan orang yang, ya, mengamalkannya dan menjawantahkan Al-Quran ini dalam kehidupannya. Sehingga Al-Quran ini pun menjadi saksi baginya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semua itu akan menjadi pemberat timbangan kebaikannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan Al-Quran hujjah yang akan hujjah yang akan mendukungmu, atau hujjah yang akan memberatkanmu. Al-Quran hujjatun laka au alaika. Bagi mereka yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi saksi baginya di hadapan Allah yang akan memberatkan timbangan amalnya. Adapun bagi mereka yang membaca Al-Quran tetapi berpaling dari hukum Al-Quran,
atau menghafal Al-Quran tetapi menyia-nyiakan hukum-hukum di dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan datang sebagai seteru baginya di hadapan Allah, yang itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi orang itu sedikit pun. Kemudian sabda Nabi SAW, kullu nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ungkapan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap orang dia berjalan, berusaha dalam kehidupannya pada jalannya masing-masing. Dan mereka sendirilah yang akan mengarahkan dirinya kepada kebinasaan atau kepada keselamatan. Maka siapa yang berjalan di muka bumi selama kehidupannya dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia seakan-akan telah membeli dirinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu dia memerdekakan dirinya dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang yang berjalan di muka bumi di dalam kehidupannya bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, maka dia seakan-akan telah membeli dirinya sendiri dengan suatu harga yang sangat murah, dan kemudian menyampakkan dirinya ke dalam dosa yang memberikan berkonsekuensi pada kemurkaan Allah atas dirinya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman jiwa atau diri mereka dan harta mereka dengan surga. Yuqatiluna, bagaimana caranya? Yuqatiluna fi sabilillahi, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtaluna, maka mereka membunuh ataupun terbunuh di jalan Allah. Wa'dan alaihi, sebagai janji atas dirinya, haqqan, secara hak, fit Taurati wal Injil wal Quran, dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru, siapa yang memenuhi janjinya dari Allah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi, maka bergembiralah dengan perdagangan yang telah kalian lakukan. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dan kaum salaf telah memberi dirinya dalam hal ini, baik dengan hartanya ataupun jiwanya. Mereka membantu Nabi SAW dalam menyampaikan risalah Islam ini dengan harta dan jiwanya. Di antara mereka tidak mampu dengan hartanya karena tidak memilikinya, maka mereka siap memberikan jiwanya untuk membantu dakwah Nabi SAW. Demikian juga orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in, atba' tabi'in, dan para ulama kita dari zaman ke zaman. Dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'minu fid dunya kal asir, seorang mukmin di dunia ini bagaikan seorang tawanan, yas'a fi kaki raqabatihi, dia berupaya untuk memerdekakan dirinya dari tawanan, dari tertawan tadi. La ya'manu syai'an hatta yalqallaha azza wa jalla, dia tidak merasa aman dengan satu pun sampai dia bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, butir-butir faedah dari hadis ke-23 ini. Hadis yang sangat agung sekali untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berakhlak di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.